Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video di samping. Latar belakang sumber daya manusia adalah faktor sentral yang terdapat dalam suatu perusahaan ataupun bentuk dan tujuan dari perusahaan tersebut. Perusahaan tentunya dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang dan sasaran perusahaan serta penerapan rangka tindakan dan alokasi daya yang penting untuk melaksanakan sasaran. Selanjutnya yaitu ada konsep dan tujuan manajemen sumber daya manusia strategi, yaitu konsep perencanaan sumber daya manusia strategi. Strategi organisasi kompetitif dari perusahaan yang didapatkan dengan memasukkan dari sumber daya manusia akan menjadi dasar dari perencanaan sumber daya manusia, yang merupakan proses dari analisis dan identifikasi kebutuhan akan sumber daya manusia dan ketersediaannya sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan perencanaan strategi yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak diisi oleh karyawannya. Yang ketiga, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Nah, yang keempat, untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program pengadaan, penyeleksian, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh yaitu untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiunan karyawan. Selanjutnya yaitu ada tahap manajemen sumber daya manusia, perumusan manajemen strategi. Perumusan manajemen strategi perusahaan bisa meliputi pengembangan misi usaha, mengidentifikasikan sebuah peluang dan ancaman dari eksternal, mengukur serta menetapkan kelemahan maupun kekuatan internal perusahaan. Selanjutnya, mengimplementasi strategi sering disebut juga tahapan dari aktivitas manajemen strategi. Dalam tahap mengimplementasikan strategi ini, perusahaan menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi para karyawan, dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah disusun bisa dijalankan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan pengawasan strategi. Evaluasi dan pengawasan strategi adalah tahap akhir di dalam proses manajemen strategi. Seluruh strategi adalah subjek modifikasi di masa mendatang. Sebab berbagai faktor baik eksternal maupun internal akan terus mengalami sebuah perubahan. Nah, yang keempat, proses manajemen sumber daya manusia strategi. Manajemen strategi prosesnya terdiri dari 8 langkah, yaitu mendefinisikan visi, misi bisnis, dan tanggung jawab sosial. Menganalisis lingkungan eksternal, menganalisis lingkungan internal, memilih tujuan dan sasaran bisnis. Mengembangkan strategi bisnis, merincikan rencana program, mengimplementasikan rencana program, dan mengumpulkan umpan balik dan menguji pengendali. Semua langkah ini menjadi terhambatnya unit usaha terhadap lingkungan dan berjaga-jaga terhadap peluang dan masalah-masalah yang baru. Adapun visi dan misi bisnis, perusahaan kecil serupa dengan perusahaan besar. Sebaiknya mempunyai visi dan misi perusahaan. Visi adalah tujuan unik dari perusahaan yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. B. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari 3 perangkat, yaitu lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Selanjutnya yaitu yang C, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis ini menggambarkan kekuatan perusahaan baik kuantitas maupun kualitas pemasaran. Sumber daya manusia
sumber daya fisik, operasional, keuangan, manajemen, dan organisasi. Kekuatan dan kelemahan pemasaran dapat dilihat dari reputasi perusahaan. D. Perumusan sasaran. Setelah perusahaan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dikenal juga dengan analisis SWOT. Selanjutnya, merumuskan sasaran. Sasaran menjelaskan tujuan-tujuan yang spesifik dalam jumlah dan waktu. Selanjutnya, mengembangkan strategi. Sasaran menunjukkan apa yang ingin dicapai suatu perusahaan. Strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapainya. Setiap usaha harus merancang strategi untuk mencapai sasarannya. Perusahaan bisnis multidivisional besar biasanya memiliki 3 level strategi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Selanjutnya yang kelima, fungsi dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia strategi. Yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and selection. Dalam proses persiapan, dilakukan perancangan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerja yang mungkin timbul. Selanjutnya, rekrutmen tenaga kerja adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajemen, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Selanjutnya, pengembangan dan evaluasi karyawan yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai adalah imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu peranan manajemen sumber daya manusia strategi. Keberhasilan proses manajemen strategi bergantung pada sejauh apa fungsi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya terdapat 4 tingkat integrasi atau hubungan antara fungsi perencanaan strategi dan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. A. Hubungan administratif tingkat integrasi yang rendah. Perhatian manajemen sumber daya manusia fokus pada aktivitas sehari-hari, terpisah dengan unsur proses manajemen strategi. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Peran manajemen sumber daya manusia strategi bukan sekedar penyesuaian kegiatan-kegiatan pada tuntutan strategi bisnis, tetapi juga tentu saja menjalankan tugas operasional seperti memastikan bahwa karyawan sudah dibayar. Sebaliknya, menurut pandangan ini, kebutuhan untuk mendorong angkatan kerja sebuah perusahaan ke dalam suatu keunggulan bersaing berarti bahwa manajemen sumber daya manusia harus menjadi mitra sejajar baik dalam formulasi dan implementasi dari strategi bersaing dan mencakup seluruh organisasi perusahaan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya paparkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.